searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mind. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Gak nyangka loh saya kalau Refly Harun bakal melaporkan Eko Kuntadi. Nah, berawal dari Rizal Afif ya, Rizal Afif yang diundang di podcast Refly Harun pada waktu itu. Dan terus dikomentari oleh Eko Kuntadi. Ternyata Rizal Afif itu mengaku dibayar 7 juta. Terus beberapa hari lagi, video Rizal Afif yang mengaku dibayar 7 juta itu tersebar. Sekarang malah Refly Harun melaporkan Eko Kuntadi. Padahal yang mengundang Rizal Afif adalah Refly Harun, yang mengaku dibayar Rizal Afif. Tetapi yang dilaporkan kok Eko Kuntadi dan juga Rizal Afif. Menurut saya kalau melaporkan Rizal Afif sih benar ya. Kalau Eko Kuntadi ya menurut saya kurang tepat. Karena Eko Kuntadi cuma mengungkapkan opini pribadinya saja. Saya kaget memang kalau Refly Harun melaporkan Eko Kuntadi. Ya menurut saya kalau opini dibalas dengan opini, apapun itu ya, jangan sampai berujung ke pelaporan. Apalagi Eko Kuntadi mengomentari hal tersebut juga adanya video dari Rizal Afif yang sudah beredar di media maya. Jadi menurut saya Eko Kuntadi ya gak salah sih menurut saya. Tetapi kalau dilaporkan, itu yang saya heran. Ini dari Eko Kuntadi. Nah, gegara Rizal Afif buka suara. Dia dibayar 7 juta sama Refly Harun. Sekarang gue dilaporin sama Refly. Bakalan jemuran gue gak ada yang ngangkatin nih kalau gue dipanggil polisi. Tetapi dari cuitan Eko Kuntadi ini menanggapi dengan santai ya. Gas aja terus, jangan takut sama gertakan Refly. Sekalian minta si Rizal Afif dipanggil buat jadi saksi, biar clear semua. Biar malu si Refly, logika aja. Kalau emang dia benar, masa kontennya sama Rizal Afif udah gak ada. Ini dari Bambang. Saran jemuran pindahin aja sementara di kantor polisi. Mang gimana awal ceritanya? Jabanin aja mas, dia lagi gali lubang kuburan sendiri. Saran aja mas, gimana kalau yang dijemur si Refly aja? Bahkan di sini juga Eko Kuntadi mencuit lagi. Refly yang wawancara Rizal Afif di podcastnya. Rizal Afif ngaku mantan napiter buat bela Munarman dan Bahar Smith. Padahal Rizal cuma maling kelas curu. Terus Rizal ngaku dibayar 7 juta sama Refly untuk podcastnya berisi kebohongan itu. Kok jadi gue yang dilaporin? Puyeng dah. Memang bikin puyeng, saya aja puyeng. Nutupin malunya mas, biar terlihat seolah-olah hahaha. Bisa-bisanya nantangin diri sendiri biar masuk penjara, salut. Kok bisa sih? Kau dilaporin, aneh banget sih, dasarnya apa? Yang makan cabai siapa yang suruh pedes orang lain? Refly panik Harun. Padahal menurut kemarin Monas Alaidit dalam akun Twitternya, Refly harus pantas dipenjara karena melakukan kebohongan bersama Rizal Afif di podcastnya pada waktu itu. Ya, tetapi apa boleh buatlah, kita tunggu hasilnya besok. Kira-kira gimana? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun melaporkan pegiat media sosial Eko Kuntadi dan Rizal Afif ke Baris Krim Polri atas dugaan fitnah terkait video pengakuan Afif. Ada 2 orang yang saya laporkan dalam LP ini. Yang pertama Rizal Afif dan yang kedua akun Eko Kuntadi yang memviralkan itu, ujar Refly Harun pada Kamis 2 Juni 2022. Diketahui bahwa Rizal Afif merupakan tersangka kasus penculikan dan pencabulan 12 anak di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan. Afif dilaporkan ke polisi karena diduga memfitnah Refly Harun dengan membuat pernyataan yang menyebut dibayar 7 juta untuk mengaku sebagai narapidana teroris napiter. Sebelumnya, Afif diundang di podcast Refly Harun untuk memberikan testimoni kehidupan Bahar bin Smith selama di lapas Gunung Sindur. Refly Harun kemudian membantah fitnah Afif itu, menyatakan tidak pernah memberikan uang serta mengatur Afif agar mengaku sebagai napiter. Dituduh ngasih uang, dituding nyeting, ya kan, lalu kemudian dijelek-jelekin, ucap Refly Harun. Menurut Refly, dirinya merasa dirugikan atas fitnah tersebut karena dapat mengganggu kredibilitasnya sebagai YouTuber. Saya ini kan ibaratnya podcast dan YouTuber. Kepercayaan masyarakat terhadap saya itu kan penting. Selain sebagai YouTuber dan podcast, saya juga opinion maker di bidang hukum. Kalau ada seperti ini justru akan mengganggu kredibilitas saya, ujarnya. Adapun pelaporan itu teregistrasi dengan nomor LPB 0257 Romawi 6 2022 SPKT Baris Krim Polri.
Kedua terlapor diduga melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik dan pasal 310 KUHP serta 311 KUHP. Sebelumnya Refli Harun mengaku tidak mau melaporkan orang yang berpendapat di media sosial. Tapi kali ini menurutnya apa yang dilakukan oleh Rizal Afiff adalah bentuk kriminalisasi. Kali ini terus melapor ke polisi. Saya sudah pernah mengatakan 3 hal, jangan merusak properti, jangan menyentuh badan, dan jangan mengkriminalisasi, ujarnya pada Jumat 3 Juni. Sementara itu, Eko Kuntadi merespon laporan Refli itu dengan santai. Dia melalui akun Twitternya malah berseloroh jika dirinya dipanggil polisi, tak ada yang mengangkat jemurannya di rumah. Nah, gegara Rizal Afiff buka suara dibayar 7 juta sama Refli Harun. Sekarang gua dilaporin sama Refli. Ya bakalan jemuran gue, gak ada yang angkatin nih kalau gue dipanggil polisi. Cuitnya pada Jumat 3 Juni 2022. Diketahui tertangkapnya Rizal Afiff atas dugaan kasus penculikan anak berbuntut panjang. Kini nama Refli Harun mulai ikut diungkit kembali. Hal ini karena sebelumnya Afiff sempat tampil di podcast Refli Harun dan bicara panjang lebar tentang Bahar. Terbaru, hal ini mulai dipertanyakan mengenai semua pengakuan Afiff dan isu rekayasa pengakuan menguat setelah muncul video pendek yang menyeret sosok pakar hukum tata negara tersebut. Mengenai hal ini, Refli sudah beberapa kali mengeluarkan pernyataan atau klarifikasi bahwa semua yang dituduhkan oleh Afiff adalah hal yang tidak benar. Terkait langkah selanjutnya, Refli mengaku sedang mempertimbangkan langkah hukum mengingat ada indikasi pencemaran nama baik. Insya Allah saya sedang mempertimbangkan, ujar Refli melalui kanal YouTube-nya dikutip pada Minggu 29 Mei 2022. Refli pun menyinggung para penegak hukum. Refli berharap penegak hukum bisa bersikap independen dan objektif. Hal ini dinilai penting agar ada rasa lega dan kenyamanan dalam langkah hukum yang akan diambil. Makanya saya katakan mohon penegak hukumnya bersikap independen, profesional, dan objektif. Jadi ada kelegaan dan kenyamanan, lanjut Refli. Refli juga mengaku saat ini sedang berkoordinasi dengan beberapa pihak mengenai langkah yang akan diambil. Kita akan berusaha sebaik-baiknya. Saya sedang berkoordinasi dengan rekan-rekan, teman-teman, ya ini akan mengambil tindakan apa yang akan saya lakukan nanti. Tunggu saja ya, tegasnya. Diketahui, ahli hukum tata negara Refli Harun berurusan dengan Bareskrim Polri terkait laporan soal pencemaran nama baik. Hal itu dibenarkan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Refli Handoko. Menurut Kombes Gatot, Refli Harun melaporkan tersangka kasus penculikan anak Rizal Afiff dan akun media sosial Eko Kuntadi. Ya benar, Saudara RH melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik ke Bareskrim, ujar Kombes Gatot di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Jumat 3 Juni. Kombes Gatot mengatakan pihaknya akan mendalami dan menyelidiki laporan tersebut. Namun, dia enggan merinci terkait kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut. Nanti akan kita update lagi. Kita pasti akan lakukan pendalaman atau tahapan penyelidikan, tegasnya.